Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahidi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Apakah ada hitungan rasio tertentu untuk menentukan jumlah dana yang bisa kita ajukan ke investor? Oke, bicara masalah pendanaan terhadap investor. Berapa sih dana yang harus saya minta ke investor? Kalau seandainya saya mau buka restoran Jepang, masakan Jepang, butuh 5 miliar untuk satu outlet. Saya punya duit 1 miliar, apakah 4 miliarnya harus saya cari investor? Ataukah saya hutang ke bank 4 miliar, bagaimana dan segala macam. Rasio pertama yang saya sebutkan, bicara masalah rasio, tidak ada rasio tertentu yang diperlukan. Justru berapa dana yang akan kita ajukan ke investor tergantung rencana bisnis kita ke depan. Kalau bicara tadi membuka outlet, misalkan restoran Jepang, apakah dalam 1-2 tahun cuma satu outlet? Ataukah Anda akan mengembangkan secara agresif beberapa outlet tambahan? Nah, ini harus Anda hitung secara komprehensif. Jadi hitung semua rencana bisnis Anda ke depan, dan dari situ akan kelihatan berapa angka yang Anda perlukan. Mungkin tadi untuk satu outlet Anda hanya butuh 5 miliar, tapi dalam 3 tahun Anda akan buka 100 outlet, Anda butuh 50 miliar. Nah, apakah 50 miliar itu saya cari langsung di awal ataukah nanti bertahap? Nah, berapa rasio yang saya cari? Semua itu Anda harus hitung dengan baik. Kira-kira membuka satu outlet dulu sebagai awalan itu butuh 5 miliar, Anda punya 1 miliar. Apakah 4 miliar Anda cari investor? Menurut saya tergantung hitungan Anda. Sebagai contoh, apabila produk Anda ternyata benar-benar teruji di pasar, katakan Anda bisa dapat sales per bulan 1 miliar dengan keuntungan bersih katakan 400 juta rupiah. Anda bisa hitung sendiri, dalam 12 bulan Anda sudah memiliki potensi keuntungan bersih 4,8 miliar. Sementara tadi Anda hanya punya 1 miliar. Apakah 4 miliar saya cari investor atau tidak? Kalau saya sangat yakin, saya bisa malah dalam bentuk loan. Kenapa? Karena di tahun kedua saya sudah bisa mengembalikan investasi yang saya butuhkan 4 miliar tadi, dan selanjutnya saya bisa menikmati keuntungan. Tapi kan tentunya bicara tahun kedua Anda punya plan lagi. Oh, saya mau buka outlet 10, sementara 10 dikali 5 Anda butuh 50 miliar. Jadi kalau Anda tadi rencananya adalah berhutang sehingga Anda bisa mengembalikan di tahun kedua, tentunya di tahun kedua Anda akan sulit untuk membuka 50 outlet atau 10 outlet tambahan. Jadi kalau emang ada rencana ekspansi yang cukup agresif, saya sarankan gandeng investor. Walaupun secara return Anda bisa mengembalikan dengan jangka waktu yang tidak lama tadi, misalnya 1 tahun. Kalau Anda sudah ajak investor dan Anda berikan dia saham di usaha Anda, begitu di tahun kedua laporan keuangan Anda positif, untung 4,8 miliar, pertama Anda tidak harus punya kewajiban untuk mengembalikan 100%, karena biasanya yang namanya investasi returnnya adalah dividen, bukan dikembalikan pokok uang investasinya. Sehingga pada saat Anda mau mengembangkan outlet yang ke-10, Anda punya dana hasil keuntungan nih. Nah, bicara 10 outlet tambahan di tahun kedua, Anda kan butuh lagi tambahan dana. Nah, Anda bisa tunjukkan ke investor yang tadi Anda ajak, hey, lihat ini 1 tahun aja kita profit segini gitu. Pasti investor itu dia punya jejaring investor lainnya. Dia juga akan dari mulut ke mulut sampaikan, saya investasi nih 4 miliar, ternyata dalam 1 tahun perusahaan ini sudah menguntungkan 4,8 miliar. Sudah bisa, sebenarnya bisa mengembalikan apa yang dia butuhkan atas investasi saya. Otomatis ini akan mempercepat Anda mencari pendanaan. Jadi bicara masalah rasio berapa yang saya butuhkan, jangan bicara di saat ini aja. Kalau Anda bicara rasio, oh saya butuh 4 miliar hanya 1 tahun, tahun kedua bisnis Anda kalau ada rencana ekspansi tentunya akan sulit lagi untuk berkembang. Jadi selalu pastikan
yang sifatnya investasi atau menarik investor itu adalah jangka panjang. Bahkan kalau tadi Anda udah punya rencana di tahun kedua membuka outlet tambahan, Anda udah sampaikan di awal, nanti di tahun kedua saya akan butuh dana tambahan sekian. Jadi investasi tidak bicara short term, investasi bicara bagaimana usaha ini berkembang secara long term, kebutuhan dananya, dan kapan mulai mengembalikan return. Jadi jangan terlalu agresif. Biasanya pengusaha yang baru mulai ini terlalu agresif menjanjikan keuntungan yang muluk-muluk. Jadi saran saya rasionya bergantung terhadap rencana bisnis Anda. Nggak ada rasio baku yang 30% investor, 70% saya, tidak ada. Semua tergantung Anda. Ada yang modal nol sama sekali dan dia bisa dapat investasi sampai triliunan rupiah karena dia mahir dalam mengembangkan usaha. Ada yang malah mulai full punya dana sendiri tapi ternyata usahanya tidak berkembang. Jadi tidak ada rasio baku yang bisa ditetapkan berapa sih investor akan masukkan dananya. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia. Semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.